Ridwan Kamil itu tidak dikenal publik secara mendalam gitu loh. Kita bilang tidak dikenal luas, saya yakin Ridwan Kamil itu justru dikenal luas. Itu makanya pada survei awal yang paling tinggi adalah elektabilitas Ridwan Kamil. Saya yakin memang masuk 2 putaran, tetapi di final nanti dia akan kalah dengan Pramono. Nah, inilah faktor figur ini menjadi penentu di dalam pemilihan kepala daerah. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Setelah beberapa pekan kita rehat karena urusan debat pilkada, Sibuk juga Kak John. ya sangat sibuk. Makanya hari ini kita kembali ke pembahasan politik dari program Lambe Politik soal Pilkada Jakarta, Bang Ken. Menarik untuk menyimak dinamika politik Pilkada Jakarta. Bang Pram ini kan sama Dol makin hari makin menyala, Bang Ken. Tagline-nya Apa ya? Apa menyala kira-kira, aku. Bang Ken melihat fenomena seperti ini? Ya, memang pasti ya kerja-kerja politik mungkin berpengaruh. Juga memang kalau kita cermati, ya survei ini memang sekarang ini jadi sorotan publik juga ya. Ya. Ini benar gak semakin meningkat? Atau Ridwan Kamil seperti apa gitu ya? Apalagi kemarin ada kasus juga soal poltreking ya. Ya. Nah, kena juga dia soal etik dari Persepi, organisasi yang menaungi mereka, dan akhirnya dia keluar gitu ya. Nah, tapi memang kalau kita lihat pemilih Jakarta ini kan pada umumnya pemilih yang boleh dibilang pendidikannya kan udah bagus ya. Ya. Dan dibandingkan daerah lain gitu ya. Dan susah juga ditebak opini publik Jakarta ini. Nah, apakah mereka itu bisa katakanlah misalnya dipengaruhi dengan cara-cara primordial atau harus dengan cara-cara rasional? Nah, itu menjadi pertimbangan juga bagi kandidat dan termasuk bagi tim pemenangannya. Nah, sejauh ini pemilih rasional Jakarta itu walaupun tidak di atas 50%, tapi cukup banyak gitu ya. Dan memang mereka banyak yang belum memutuskan karena mungkin melihat kerja-kerja dari masing-masing pasangan calon ini. Kalau saya lihat kan, Ridwan Kamil langsung merespon hasil survei seperti ini, langsung mendatangi Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi. Kayaknya sudah panik begitu kan. Itu gimana Bang Ken melihat itu? Ya, itu sah-sah saja sebenarnya kan, menunjukkan bagaimana dinamika politik itu dan bagaimana seseorang kandidat itu menunjukkan bahwa akan ada kesamaan atau katakanlah misalnya linear antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI nantinya. Jadi dia mungkin mau meyakinkan masyarakat Jakarta, warga Jakarta, bahwa dengan bertemunya dengan Prabowo, dan Prabowo ini, Presiden Prabowo ini juga dulu pada saat kampanye di Pilpres 2024 menyatakan kelanjutan dari Presiden Jokowi gitu ya. Nah, mungkin itu yang diambil peluang oleh Ridwan Kamil sehingga bertemu kedua tokoh nasional ini kan gitu ya. Dan mungkin dia mau meyakinkan publik Jakarta, warga Jakarta, bahwa apa yang menjadi program-program Presiden Prabowo Subianto akan inline atau sejalan dengan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta nantinya. Mungkin itu yang mau dicoba. Tapi apakah ini akan berefek positif atau negatif? Ya nanti kita lihat juga hasil-hasil survei dulu kan. Karena ini kan peristiwanya juga baru, Kakak John. Kalau saya lihat ini ada dari perspektif yang lain begini, Bang Ken. Ada soal yang serius. Koalisi partai yang mendukung Ridwan Kamil itu tidak solid. Tidak solid dalam artian mereka mendukung juga partai lain. Mendukung juga calon lain. Sehingga saya khawatir betul bahwa ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta nanti,
Yang menang adalah Pramono Rano. Itu saya lihat kecenderungan itu sudah kelihatan mulai sekarang. Jadi dinamika inilah yang sangat mengkhawatirkan ketika saya melihat Ridwan Kamil mendatangi para Presiden Prabowo bersama mantan Presiden Jokowi. Dia khawatir betul takut kalah nih. Ini kira-kira perspektif seperti itu. Saya kira apapun dilakukan upaya untuk menarik dan meyakinkan masyarakat kan dalam pilkada. Ya. Tapi pertanyaan pertama tadi, apakah inline antara suara pileg partai politik pendukung dengan nantinya suara kandidat calon kepala daerah, dalam hal ini 3 pasangan calon, 2 berarti ya, yang satu kan calon perseorangan atau dari independen. Saya kira berbeda. Soal timingnya juga berbeda, soal kerja-kerjanya juga berbeda. Di pemilu legislatif misalnya, kalau kita mau lihat suaranya, mungkin lebih dekat suara DPRD Provinsi DKI Jakarta. Betul. Gitu ya. Kalau dilihat komposisinya itu bisa jadi modal politik. Tapi itu juga tidak bisa dinyatakan identik atau sama gitu. Karena apa? Karena yang kemarin itu kan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu kan calegnya. Jadi dia langsung, dan mungkin berbagai upaya mereka lakukan meyakinkan memilih calegnya. Dan otomatis kan dia otomatis menjadi suara partai politik ketika itu menjadi sebuah dukungan untuk calon atau kandidat di Pilkada Jakarta ini. Itu tidak otomatis. Kalau di Pilkada ini lebih pada pertarungan figur. Ya memang mesti diakui juga bahwa partai politik itu menjadi mesin politik yang ampuh. Ya. Tapi apakah mereka betul-betul kerja keras untuk itu? Misalnya caleg, katakanlah misalnya partai apa yang menjadi pendukung Ridwan Kamil, katakanlah Golkar, karena dia juga Golkar gitu ya. Betul. Di susunan struktur partai Golkar yang baru ini, nama dia juga masuk, dia salah satu ketua. Nah kalau kita lihat, apakah misalnya DPRD provinsi dari fraksi partai Golkar kerja keras menemui pemilih-pemilih itu untuk memilih Ridwan Kamil? Nah itu, kalau itu ya gitu, nah itu sangat mungkin ada kesamaan dukungan politik yang menjadi modal politik, dan itu nanti bisa terlihat di pilkada atau di pemungutan suara 27 November 2024 nanti. Tapi dalam beberapa kasus, ketika pemilu itu terjadi, para pemilih itu sangat primordial. Dia memilih orang yang dia kenal, dia memilih tetangganya, dia memilih saudara-saudaranya. Yang terjadi dengan kasus Ridwan Kamil adalah gubernur Jawa Barat yang tidak terlalu kenal di masyarakat Jakarta. Dia hanya dikenal lewat medsos. Tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa Ridwan Kamil itu tidak dikenal publik secara mendalam gitu loh. Jadi ini kekhawatiran besar bahwa Ridwan Kamil itu menjadi hambatan yang serius untuk memenangkan Pilkada Jakarta kan. Ya, Itu poinnya sebenarnya. nah kalau kita bilang tidak dikenal luas, saya yakin Ridwan Kamil itu justru dikenal luas. Itu makanya pada survei awal yang paling tinggi adalah elektabilitas Ridwan Kamil. Dan ini mungkin kaitannya soal popularitas. Ya. Karena dia sangat populer dibandingkan dengan Dharma Pongrekun atau dengan Pramono Anung gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia sangat dikenal. Tapi problemnya kenapa di survei terakhir ini misalnya dia semakin menurun gitu ya, dan Pramono Anung meningkat, walaupun ini beberapa survei ya. Kalau kita amati memang survei dari LSI yang waktu itu dirilis oleh Jayadi Hanan, ya dia lebih tinggi Pramono Anung dibanding Ridwan Kamil. Betul. Tapi kalau LSI-nya Denny Ja itu masih lebih tinggi Ridwan Kamil, walaupun beda 0, lah ya. Nah, waktu itu Poltreking tidak lama kemudian merilis bahwa yang tertinggi adalah Ridwan Kamil dengan 51% ketika itu. Nah ini memang kalau kita amati ini beda tipis, dan karena Jakarta ini harus 50% lebih perolehan suaranya, berpotensi masih di 2 putaran kemungkinan. Jadi belum ada yang bisa memastikan 1 putaran. Jadi kalau tadi dibilang Ridwan Kamil ini apakah dia akan semakin banyak penolakan dan segala macam, ya
bisa jadi, tapi bisa jadi memang kerja-kerja politik sudah mulai jalan. Di awal-awal itu hanya dilihat dari popularitas, tapi sekarang pemilih itu sudah melihat dari kerja-kerjanya gitu. Nah, kalau kita bandingkan di 2000 sebelumnya ya, di pilkada sebelumnya 2017 ya kalau nggak salah ya. 2017 Ahok melawan Anies Baswedan ya. Nah, ketika itu berbagai survei menyatakan ada sentimen agama gitu ya. Dan itu cukup tinggi gitu. Nah, tapi kalau untuk pilkada kali ini sentimen agama itu tidak menjadi problem karena mereka nggak ada perbedaan yang di antara para kandidat ini, terutama misalnya kandidat yang Ridwan Kamil dengan Pramono Anung. Sebenarnya di sini sentimen suku sebenarnya. Ini Sunda di Betawi, Pak. Sementara yang berkuasa nanti Ridwan Kamil akan memimpin Jakarta. Dia tidak punya akar budaya secara kultural ada di Betawi. Itu menjadi soal gitu loh. Itu tantangan serius bagaimana dia meyakinkan publik akan terpilih. Makanya saya melihat bahwa Ridwan Kamil itu cuman terkenal di kalangan elitis, terkenal di kalangan pengguna media sosial, tetapi di tingkat paling basis, di tingkat masyarakat Betawi itu hampir enggak. Jadi ini menjadi tantangan serius bagi para pendukung Ridwan Kamil untuk menangkan dia dalam pilkada nanti. Itu menjadi catatan, Ken. Nah, sebenarnya bagaimana mengukur atau merasakan suhu dinamika politik di Jakarta itu kan ada ya, ada yang bisa kita lihat untuk bisa memotret. Paling tidak kan pertama modal politik di pileg kemarin yang Kakak John tadi bilang. Nah, kalau kita lihat dari sisi itu, modal politik paling besar kan Ridwan Kamil Suswono. Karena dukungan partai politiknya. Nah, kalau mereka betul-betul kerja keras gitu ya, artinya mesin politik pendukung ini jalan ya, karena di sana ada Golkar, ada Nasdem juga di sana ya, kemudian ada PKS ya, mereka ini dan partai-partai lainnya gitu ya. Nah, kalau betul-betul memang ini jalan, ini menjadi politik modal politik yang cukup besar dan itu kalau itu berjalan berarti Ridwan Kamil Suswono ini akan unggul. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kita potret dari hasil survei. Sampai saat ini hasil survei, di beberapa survei walaupun ada dalam catatan saya hanya satu survei yang menyatakan Ridwan Kamil itu dia tidak unggul. Artinya Pramono Anung unggul atas Ridwan Kamil. Hanya LSI yang dirilis oleh Jayadi Hanan. Selebihnya survei-survei yang lain itu Ridwan Kamil Suswono itu unggul. Artinya ketika yang kedua ini menjadi katakanlah misalnya jadi acuan untuk melihat Jakarta, berarti posisinya Ridwan Kamil masih tetap unggul. Betul. Unggul tapi sangat tipis kan. Iya, sangat tipis. Sangat tipis. Artinya tidak satu putaran. Tidak satu putaran. Memang sangat tipis. Tapi sampai sekarang kan waktu kan tinggal berapa? 2 minggu? Ya, kita tinggal 27. Ya, tanggal 27 kan. 3 hari itu kan masa tenang. Ya, tinggal 2 minggu ini ke depan ya. Iya. Saya tidak melihat bahwa ada gerakan, ada upaya dari partai pendukung ini untuk melakukan langkah terobosan untuk memenangkan Ridwan Kamil. Itu jadi soal. Karena dari survei dan sebagainya, ya pergerakan elektabilitas Ridwan Kamil cuma segitu-gitu aja turun naiknya. Itu jadi problem. Makanya menurut saya kalau tidak ada upaya yang signifikan atau terobosan yang signifikan untuk memenangkan Ridwan Kamil, saya yakin memang masuk 2 putaran. Tetapi di final nanti dia akan kalah dengan Pramono. Itu kan. Begini Kakak John, artinya ketika kita melihat suatu kontestasi, memang ketika di awal-awal itu startnya posisi unggulnya ada di Ridwan Kamil, yang sulit itu mempertahankan untuk meningkatkan. Nah, di mana-mana juga begitu kan. Kalau juara untuk mempertahankan juara itu sulit gitu kan. Nah, memang di awal dia sudah unggul. Nah, bagi Pramono Anung yang dia katakanlah misalnya di posisi kedua, lebih mudah dia untuk meraih atau menggenjot supaya dia bisa mendekati atau menyaingi gitu ya. Dan kampanyenya juga lebih gencar mungkin ya. Betul. Tapi pada posisi saat ini Ridwan Kamil masih di posisi teratas. Kalau berdasarkan 2 itu ya, artinya potret modal politik dari dukungan partai politik, dan yang kedua potret hasil berbagai lembaga survei. Nah, atau saya tidak tahu kalau ada misalnya ada potret lain yang bisa digunakan untuk melihat dinamika ini. Saya melihat gini, konsolidasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Jakarta itu luar biasa. Kita tidak melihat di kubu Ridwan Kamil. Saya tidak melihat itu karena partai-partai politik yang duduk di
DPR di DKI itu tidak melakukan apapun. Kalau saya melihat itu, makanya menurut saya bahwa ketika konsolidasi ini tidak dilakukan secara solid oleh para pendukungnya untuk menggerakkan mesin partai politiknya, kegagalan itu ada di depan mata. Beda dengan PDIP, dia mengusung Ridwan Kamil, mengusung Mas Pram dengan Bang Rano. Mereka konsolidasi betul itu, karena mereka satu partai mengusung itu. Kalau ini mereka bisa memenangkan Pilkada Jakarta, saya pikir ini sejarah bahwa dukungan satu partai bisa memenangkan Pilkada itu catatan serius buat kita, kan? Ya memang kalau kita lihat juga dulu waktu Jokowi ya maju di Pilgub Jakarta, Ya. yang mendukung juga kan Gerindra dan PDI Perjuangan, Betul. ya. Artinya juga modal politik dukungan partai politik tidak sebesar Ridwan Kamil Suswono yang saat ini, Betul. tapi dia bisa memenangkan Jakarta ya. Dan itu, nah inilah faktor figur ini menjadi penentu di dalam pemilihan kepala daerah. Nah, apakah figur dua kandidat ini, sebenarnya 3 kandidat ya, tapi yang masuk di radar apa Radar ini kan sekarang cuma kan dua. kandidat Satu ini terlalu jauh. terlalu Jauh. jauh soalnya kan di berbagai survei juga dia kan hanya sekitar 3-4% aja kan Iya. gitu kan. Artinya kan yang bersaing ketat antara Ridwan Kamil Rano Karno dengan Ridwan Pramono. Kamil Suswono melawan Pramono Anung Rano Karno. Artinya di sini yang bersaing ketat. Nah, kalau pertarungan figur ini betul-betul ya, tapi kita nggak tahu ya. Ya. Nanti masih ada beberapa hari ini mereka juga masih turun ke bawah, masih kampanye. Kalau ada yang katakanlah misalnya blunder dan segala macam, itu juga bisa menjadi problem juga ya. Tapi kalau bicara tadi modal politik, walaupun kejadiannya di 2009 pilkada sebelumnya 2017 itu dimenangkan PDIP Gerindra, ini sekarang dinamikanya beda. Ya. Apalagi kalau misalnya betul-betul dukungan pemerintah atau katakan misalnya ada pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, oh kita harus tapi memang dia ada etikanya seorang presiden, apakah dia mendeklar secara Sebagai ketua partai, Ya. boleh-boleh aja, kan? ketua umum partai. Cukup sekian kan ya? Kita tunggu debat selanjutnya. Iya, debat selanjutnya ini akan menjadi penentu nanti. Betul. Nah, kalau ada yang blunder salah satu di antara Selesai. sudah selesai. Karena kemarin Suswono itu mungkin juga nanti kalau ada hasil survei itu bisa problem itu. Iya. Yang soal janda ya bisa Ya, juga itu. jadi masalah. Tapi untuk posisi sekarang ini untuk kandidat katakanlah misalnya Pramono Anung dan Ridwan Kamil, belum ada yang ini kan pernyataan kan membuat blunder yang bisa mempengaruhi elektabilitasnya. Ya kita lihat saja nanti di debatnya. Terima kasih. Saya kira cukup di sini. Kita akan lanjut di Label Bulletin berikutnya.